Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada iklan layanan kesehatan yang kok rasanya ngena banget? Hari ini kita bakal ngintip ke balik layar dan membedah resep rahasia di balik pesan-pesan itu, mulai dari cara mereka milih kata sampai trik psikologis yang dipakai. Di dunia yang isinya notifikasi HP, iklan di mana-mana, dan berita seliweran, gimana caranya sebuah pesan tentang kesehatan bisa benar-benar nembus? Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Gimana bikin pesan yang nggak cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi beneran bikin kita bertindak? Nah, buat ngejawab itu, para ahli komunikasi kesehatan tuh nggak asal sebar fakta loh. Mereka lebih mirip arsitek. Setiap pesan itu dirancang dengan teliti. Ada fondasinya, ada kerangkanya, dan semuanya itu pakai perhitungan, bukan cuma sekedar feeling aja. Jadi, tujuan akhirnya itu bukan cuma supaya kita tahu kalau merokok itu bahaya, bukan. Tujuannya adalah gimana caranya kita benar-benar matiin rokok itu untuk selamanya. Inilah lompatan penting dari sekedar informasi jadi sebuah aksi nyata. Oke, sekarang kita coba intip cetak birunya. Ternyata ada dua formula persuasi andalan yang jadi dasar dari hampir semua pesan kesehatan yang kita lihat setiap hari. Yuk kita bedah satu persatu. Formula yang pertama itu namanya AIDA. Coba bayangin, ini kayak seorang pemandu tur yang jago banget. Dia ngebawa kita dalam sebuah perjalanan lewat 4 tahap, yang pelan-pelan tapi pasti ngebujuk kita buat sampai di tujuan akhir, sebuah tindakan. Alurnya begini, pertama, mereka harus bisa merebut perhatian kita. Setelah kita nengok, baru deh mereka pancing minat kita dengan sesuatu yang relevan. Dari situ, mereka mulai bangun hasrat atau keinginan kuat buat berubah dan diakhiri dengan dorongan tindakan yang jelas, satu langkah mengarah ke langkah berikutnya. Nah, ini contoh yang pas banget buat tahap pertama, perhatian. Pertanyaan, tahukah Anda, itu langsung bikin kita berhenti sejenak dan ragu sama kebiasaan kita. Secara psikologis, ini bikin pikiran kita jadi terbuka untuk dengerin informasi selanjutnya. Sekarang, kita beralih ke formula kedua. Yang ini jauh lebih to the point dan kesannya lebih mendesak. Namanya PES. Formula ini nggak pakai basa-basi. Dia langsung menekan tombol panik kita, lalu cepet-cepet nawarin solusinya. Cara kerjanya gini. Pertama, dia tunjukin masalah Anda. Contohnya, Anda sering merasa lelah. Lalu, dia agitasi masalah itu, dibikin lebih dalam lagi. Kelelahan ini bisa merusak karir dan hubungan Anda loh. Terakhir, dia sodorin solusinya. Minum vitamin X setiap hari. Simple tapi nancep banget. Terus pertanyaannya, kapan harus pakai AIDA dan kapan harus pakai PAS? Jawabannya ada pada tujuan dan situasi dari pesan itu sendiri. Kuncinya ada di sini nih, buat hal-hal yang sifatnya ngebangun kebiasaan positif jangka panjang, kayak promosi olahraga rutin atau ngenalin rumah sakit baru, formula AIDA yang lebih halus itu lebih efektif. Tapi, begitu situasinya genting, misalnya kampanye deteksi dini kanker atau ngajak beli asuransi jiwa, formula PES yang langsung ke intinya terbukti jauh lebih kuat. Kenapa? Karena dia menyoroti urgensinya. Oke, selain dua formula tadi, ada lagi lapisan psikologis yang lebih dalam, yaitu soal gimana pesan itu dibungkus atau di-frame. Apakah fokusnya ke keuntungan yang bakal kita dapat, atau malah ke kerugian yang bakal kita alami? Coba deh, perhatiin dua pendekatan ini. Yang satu, ngejanjiin keuntungan. Berhenti merokok akan membuat napas Anda lebih segar. Satunya lagi, nonjolin kerugian. Terus merokok akan meningkatkan risiko kanker paru-paru Anda. Infonya sama persis, tapi emosi yang dibangkitkan, wah beda banget. Ini jelas bikin kita bertanya-tanya. Jadi, bingkai mana yang sebenarnya lebih persuasif? Mana yang lebih bikin kita tergerak? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Riset nunjukin kalau efektivitasnya itu tergantung konteks. Gini, untuk promosi perilaku pencegahan, kayak ngajak olahraga, bingkai keuntungan, tubuh Anda akan lebih bugar, itu lebih efektif. Tapi buat dorong tindakan deteksi, kayak tes kanker, bingkai kerugian, kalau tidak diperiksa risikonya besar, jauh lebih kena. Nah, yang paling menarik, di budaya kolektif seperti di Indonesia, penekanan pada kerugian itu sering kali punya dampak yang lebih kuat secara umum. Jadi, apa gunanya kita tahu semua ini? Simple aja, supaya kita nggak lagi jadi target pasif. Kita bisa jadi pembaca pesan yang lebih cerdas, yang bisa ngelihat trik dan strategi di balik setiap iklan kesehatan yang kita lihat. Anda sekarang udah pegang kuncinya. Anda bisa memecahkan kode arsitektur di balik hampir semua pesan kesehatan, entah itu di TV, media sosial, atau bahkan di ruang dokter sekalipun. Dan ini ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Sekarang setelah Anda tahu buku panduannya, kira-kira pesan seperti apa yang bakal punya kekuatan lebih besar atas diri Anda dan kenapa?